Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam hidup. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang ibu. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar sesuatu yang ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita percaya yang pegang masa depan kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan selalu mendatangkan hal yang baik di masa yang akan datang. Tetapi setan akan merancangkan banyak hal yang mendatangkan maut, mendatangkan kecelakaan, mendatangkan penderitaan. Memang tujuannya setan untuk membuat manusia itu semakin hari semakin mengalami penderitaan. Akhirnya dia mengutukin Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita sembah selalu memberikan hal yang baik, hal yang luar biasa, masa depan yang penuh pengharapan. Di tahun-tahun yang akan datang kita akan melihat penyertaan Tuhan. Memang dunia tidak akan menjadi lebih baik, memang keadaan dunia tidak akan menjadi lebih bagus, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan berbeda. Dunia boleh babak belur, orang-orang dunia boleh hancur, orang-orang dunia boleh tergeletak dan susah bangun lagi, tetapi anak-anak Tuhan selalu dibawa berjalan naik, mengalami breakthrough dan terobosan. Sekarang kita akan lihat di Yoel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, Tuhan yang menjadi sumber kita, Tuhan yang menjadi pegangan kita, Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Tuhan sendiri adalah sumber dari sukacita kita. Makanya kita mesti nempel sama Tuhan. Kita harus bergantung sama Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan sekedar jadi orang Kristen biasa, tetapi jadi orang Kristen yang memiliki hubungan kedalaman, memiliki keintiman, ngerti firman, ngerti kehendaknya, berjalan dalam pusat kehendaknya. Bukan sekedar datang ke gereja toh, bukan datang kepada Tuhan ketika ngadapin masalah dan godaan, tetapi setiap hari bergantung sama Tuhan, memiliki hubungan keintiman. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Orang yang tidak kenal Tuhan susah loh bersorak-sorak ketika mengalami tekanan, himpitan, dan persoalan. Tetapi orang yang kenal pribadi Tuhan, dia tahu bagaimana harus bertindak, dia tahu bagaimana harus bersikap ketika diperhadapkan dengan hal yang buruk, ketika menghadapi hal jelek, dia tahu harus bersikap seperti apa. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Hari ini kita akan melihat Tuhan membuat sesuatu yang baik dan memulai sesuatu yang baik. Bapak Ibu perhatikan dengan seluruh apa yang Tuhan kerjakan di akhir-akhir ini. Bahkan Tuhan sedang buat mujizat. Tuhan berkatin kita, Tuhan bikin terobosan, itu tandanya Tuhan sudah buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal hujan dan pada akhir musim seperti dahulu. Tuhan memberikan hujan.
memberikan kesuburan, memberikan berkat-Nya, bikin breakthrough, bikin terobosan, bikin sesuatu yang ilahi. Bahkan bagi orang yang alami sakit penyakit ada pengharapan, ada mujizat. Tuhan Allah tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hujan berbicara tentang sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Bisa saja itu berkat, bisa saja itu terobosan, bisa saja itu hal yang ilahi, yang selama ini kering, selama ini gersang, selama ini tandus. Tuhan sedang buat sesuatu. Dia turunkan berkat-Nya. Dia 24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ada breakthrough dan terobosan di tahun-tahun yang akan datang. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim di antara kamu. Dengerin baik-baik. Di tahun-tahun yang dahulu, semua berkat kita sudah dicuri oleh setan, dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tuhan akan buat double porsi berkat-Nya, akan dikembalikan. Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang telah hilang. Bapak Ibu sedang ngalamin apa di tahun-tahun yang lalu? Ngalami kesusahan, ngalami penderitaan, ngalami kerugian, ngalami kebangkrutan, ngalami kehancuran. Mulai tahun yang akan datang, Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan, Tuhan akan tuntun hidupmu, dan Tuhan akan buat Bapak Ibu ngalami kemenangan demi kemenangan. Sebab tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Perhatikan, Tuhan yang menjadi panglima perang kita, Tuhan yang berperang menggantikan kita, Tuhan, Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak orang hari ini seakan-akan ditinggal oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan gak tolong. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang bikin breakthrough, Dia Allah yang bikin terobosan. Dia Allah yang selalu ada memberkatin kita, memproteksi kita, menjagain kita, melindungin kita. Tuhan yang berserta bersama kita. Siapa yang sanggup melawan kita? Kalau kita ini berada di pihak Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada yang sanggup melawan kita. Kalau kita berada di pihak Tuhan, Tuhan sendiri yang bikin breakthrough, Tuhan sendiri yang bikin terobosan. Kalau Tuhan yang memproteksi dan menjagain kita, tidak ada yang sanggup menyentuh kita. Ya, selama ini, tahun-tahun yang lalu, apa yang membuat berkat itu hilang? Apa yang membuat setan bisa menjamahmu? Coba dikoreksi hatimu, selidikin sampai kedalaman batinmu. Jangan-jangan ada hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bereskan. Kita mau melangkah ke depan ini dengan kekudusan, dengan kesucian, dengan kemurnian hati. Hidup tanpa menggerutu, hidup tanpa penyesalan, hidup tanpa dosa. Karena kita bergantung sama Tuhan, kita akan hidup dalam kemenangan. Kita akan menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita akan melihat bahwa setiap hari di tahun yang akan datang, Tuhan bikin sesuatu yang ajaib. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kita akan mengalami kelimpahan, tidak akan mengalami kekurangan lagi. Tuhan akan buat hidup kita berkelimpahan. Ini janjinya kok. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti genapi. Bagian kita jalan saja sama Tuhan, ngikut saja sama Tuhan, dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Selama ini mungkin engkau mengalami banyak hal yang membuat dipermalukan. Engkau dipermalukan, engkau diejek orang, engkau dihina orang. Jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan di pihakmu, Dia akan mengangkatmu berjalan step by step dalam kemenangan. Step berjalan dalam promosi dan peninggian. Berjalan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan melihat bahkan ada hal-hal yang dahulu sudah hilang. Tuhan akan kembalikan double porsi. Tuhan akan berkati. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan Allah. Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Orang dunia, bahkan ada hamba Tuhan ngomong tahun depan memang akan mengalami banyak goncangan. Itu bagi orang dunia.
Tapi bagi anak dunia, bagi anak-anak Tuhan, kita akan disertain Tuhan. Anak-anak Tuhan artinya engkau benar-benar menjadi miliknya Tuhan. Hidupmu benar di hadapan Tuhan. Kamu ngaku anak Tuhan, tapi kalau hidupmu di dalam dosa, kamu bukan menjadi miliknya Kristus. Orang yang jadi miliknya Kristus sepenuhnya memberi hati, pikirannya, perasaannya, hidupnya untuk Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang ngaku jadi orang Kristen, ngaku jadi anak Tuhan, tapi masih hidup dalam kepahitan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kebencian. Orang hidup dalam kebencian artinya kasih tidak ada di dalam dirinya. Makanya hari ini meski diberesin hal yang tidak berkenan itu, hari ini kita meski memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita mendedikasikan hidup ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ini momen waktunya kita koreksi hati. Sepanjang tahun ini, apa yang kita alami? Sepanjang tahun ini, apa yang kita perbuat? Benar nggak apa yang kita perbuat ini berkenan di hadapan Tuhan? Dikoreksi, ini waktu momen terbaik menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Bapak Ibu, belajar dari semua hal yang Bapak Ibu alami. Selama ini banyak hal yang terhilang, banyak hal yang Bapak Ibu harusnya mendapat bagian, tapi bagian itu menjadi bagian dalam hidupmu. Coba apa penyebabnya? Selidikin penyebabnya apa. Kalau ada hal yang tidak benar, kita perbaiki. Kita mau melangkah dalam hal yang baru, kita akan melangkah dalam berkat yang baru, kita akan melangkah dalam sikap hati yang baru di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang menyertai kita, Tuhan ada di antara kita. Tuhan akan membuktikan bahwa Dia Allah satu-satunya. Dia Allah yang akan memerintah, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah tidak akan pernah membuat malu umat-Nya. Dia akan mau berjalan di antara kita. Bapak Ibu, waktu kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan bawa kita mengalami sesuatu yang ilahi. Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan bawa naik kita, step by step, step by step. Bapak Ibu, bagian kita hari ini hanya berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Maka yang paling penting itu menyelidikin hati kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau banyak hal yang terhilang di masa lalu, kita mau belajar dari kesalahan dan kegagalan yang kita perbuat. Kalau banyak hal yang bodoh yang kita perbuat dari masa lalu, kita mau perbaiki. Karena perjalanan kehidupan kekristenan itu selalu naik, selalu diubahkan dari hari ke hari, selalu diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Jangan pernah mau dengarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Karena Injil berbicara tentang damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Injil berbicara tentang kabar baik, bukan kabar buruk. Makanya kita mesti tahu ini. Kalau Injil berbicara tentang kabar baik, ada pengharapan, ada pemulihan, ada mujizat, ada kesembuhan. Artinya, berjalan bersama Tuhan akan mengalami banyak hal yang baik dalam hidupmu. Sekalipun memang harus dimurnikan. Kalau ada perjalanan kita bersama Tuhan, ternyata ada hal yang kita alami yang tidak seperti kita harapkan. Sebenarnya Tuhan sedang koreksi hati kita kok. Tuhan sedang cabut sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Bukan berarti Tuhan akan membuat kita mengalami kecelakaan. Itu bagian yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita. Untuk membuat hati kita ini terpaut sama Tuhan. Tuhan yang menjadi satu-satunya. Tapi banyak orang kan nggak menganggap Tuhan sebagai satu-satunya. Kadang masih minta pertolongan sama orang lain. Masih mengandalkan manusia. Bahwa Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kok. Kita harus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kita. Sebagai satu-satunya sumber kehidupan yang bikin breakthrough, yang bikin terobosan, yang sanggup menolong kita, yang sanggup buat mujizat dalam hidup kita. Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber kita. Tuhan mau jadi satu-satunya Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layanin. Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kita. Bukan orang lain, bukan kekayaan kita, bukan harta benda kita, bukan jabatan kita, bukan posisi kita, bukan deposito kita. Tuhan yang menjadi pengharapan. Supaya perjalanan kita ini setiap hari, Tuhan bergantung sama Tuhan, bukan bergantung kepada yang lain.
Makanya banyak orang menggantungkan dirinya, menggantungkan masa depannya dengan banyak hal. Menggantungkan masa depannya dengan dokter, menggantungkan masa depannya dengan depositonya, dengan hartanya. Bapak Ibu kalau mengerti bahwa Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberi pengharapan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membuat kita mengalami sesuatu yang ilahi, Tuhan jugalah yang akan membawa kita berkemenangan setiap hari. Ketika Tuhan bawa kita di tahun-tahun yang akan datang, mengalami pemulihan, mengalami breakthrough, mengalami terobosan, hidup kita akan dibawa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita ketika sudah dipulihkan Tuhan, tidak hanya berhenti sampai situ. Kita akan dipakai untuk memulihkan orang. Hari ini banyak orang nangis, menderita, tidak kuat, tidak mampu. Dengerin baik-baik. Tuhan Allah yang setia. Dia yang akan tetap bikin breakthrough. Dia Allah yang akan bikin terobosan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang selalu buat sesuatu yang ajaib. Tuhan akan berikan awal tahun, awal musim, dengan hujan awal dan hujan akhir musim yang membuat hidup kita berkemenangan. Tidak usah takut dengan segala sesuatu yang hari ini kita alami. Karena kita melihat Tuhan kita, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang powerful, Dia Allah yang dahsyat. Saya berdoa Bapak Ibu, ada orang-orang yang hari ini mulai pengharapannya dibangkitkan. Melihat dengan kacamata iman bahwa Tuhan sedang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan sedang merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Yeremia katakan bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Alkitab katakan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita tujuannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bagian kita kan hanya melihat bagaimana mata kita tertuju kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu ada pengharapan bersama Tuhan. Di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan buat pemulihan yang ajaib. Mungkin suamimu kabur, dibawa pergi dengan wanita sundal, dibawa kabur wanita sundal. Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Tuhan akan buat pemulihan, Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan. Selama tahun-tahun ini engkau mengalami kebangkrutan, kerugian. Tuhan yang ajaib di tahun yang akan datang, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Bergantung sama Tuhan. Meletakkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hatimu, perasaanmu, pikiranmu bersama Tuhan. Mulai melangkah dalam kesucian. Melangkah dalam kekudusan. Selidikin sampai kedalaman batinmu. Tanggalkan semua dosa. Tanggalkan semua kenajisan. Tanggalkan semua kebodohan. Belajar dari kesalahan dan kegagalan masa lalu. Jagain hatimu dengan begitu rupa. Supaya yang memancar dari hidupmu adalah kehidupan bersama Kristus. Semua hal yang najis, semua hal yang kotor kita mau tanggalkan. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Saya percaya di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan buat promosi dan peninggian. Di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan akan buat pemulihan. Karena Tuhan, Dia Allah yang mau kita menikmatin semua janjinya. Dia Allah yang mau kita ini menjadi saluran berkatnya, menjadi kepanjangan tangannya. Hidup kita akan mempermuliakan namanya dalam kedahsyatan, dalam keajaibannya. Saya berdoa apa yang kita benar-benar pelajarin akan mengubahkan cara pandang kita tentang pribadi Tuhan. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang akan membuat membalikan keadaan. Berkali-kali ketika bangsa Israel bikin dosa, bikin pelanggaran, hidupnya hancur, hidupnya babak belur, hidupnya dikuasai oleh musuhnya. Tapi ketika mereka balik sama Tuhan, Tuhan buat pembalikan keadaan. Bapak Ibu ingat apa yang terjadi dengan kota Niniwe? Kota Niniwe yang harusnya ditunggang balikkan oleh Tuhan akan dimusnahkan, dihancurkan. Tapi ketika pemimpinnya, para rakyatnya, para pembesar-pembesarnya, mereka datang balik sama Tuhan. Tuhan adakan pemulihan. Tuhan adakan keselamatan yang besar. Tuhan limpahi berkat dan anugerah serta kasih setia. Karena sikap hatinya bertobat dan balik sama Tuhan. Mencari Tuhan. Mengenal Tuhan. Puasa. Sembah Tuhan, kenali pribadi Tuhan lebih dari apapun. Tuhan bikin sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan buat sesuatu yang ilahi. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin ini
sampai dalam batinmu termaterai. Engkau bisa melihat keajaiban, engkau bisa melihat kedahsyatan, engkau melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Hari ini engkau belum bisa melihat mujizat Tuhan, mungkin dalam keadaan terpuruk. Jalan terus sama Tuhan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Karena Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, kekal, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang menyediakan yang terbaik buat kita. Dia Allah yang menyediakan yang terbaik buat kita. Saya berdoa, ada orang-orang yang sudah putus asa, ada orang yang sudah mau menyerah. Dengerin baik-baik, akan ada pembalikan keadaan di tahun yang akan datang. Tuhan akan berikan hujan pada awal musim dengan adilnya, dan Tuhan akan memberikan hujan pada awal hujan dan akhir musim seperti dahulu kala, di mana semuanya berjalan dengan baik. Pemulihan akan terjadi, breakthrough dan terobosan akan terjadi, dan perhatikan baik-baik apa saja yang Bapak Ibu kerjakan, apa saja yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang akan berperang menggantikan kita. Kita tidak usah membela diri, serahkan semuanya sama Tuhan. Kalau ada orang yang memusuhin, ada orang yang berlaku jahat, engkau dihianatin mungkin, engkau diperlakukan buruk, Tuhan yang menjadi panglima perang kita. Tuhan yang akan mengembalikan semua berkat-berkatmu di tahun-tahun yang lalu yang dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap pengerip. Tuhan akan bikin kembalikan keadaan. Dan orang-orang yang memusuhin kita, orang yang berlaku jahat sama kita, dia akan berurusan sama Tuhan. Sebab tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tuhan akan bikin pembalikan dan kemenangan keadaan dalam hidup kita, karena tentaranya yang besar berada di antara kita. Alkitab katakan, yang menyertain kita lebih banyak daripada yang menyertain mereka. Lihat segala sesuatu dengan kacamata ilahi. Lihat dengan kacamata Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami sesuatu yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Ada pengharapan, ada breakthrough, ada terobosan, ada kesembuhan, ada hal ajaib, ada berkat, ada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Hidup bersama Tuhan akan menikmatin semua anugerah dan kebajikan serta kemurahannya. Saya berdoa hari ini firman yang kita pelajari tembus sampai kedalaman batinmu, berbicara terus. Roh Kudus berbicara sehingga Tuhan ubahkan hatimu semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, lah firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diteguhkan, dikuatkan, diubahkan, dipulihkan. Hidup dalam kesucian, hidup dalam anugerah, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan dalam hidup kami. Kami akan melihat apa saja yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Kami akan melihat mujizat kesembuhan, tanda-tanda menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.